Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kuliah walaupun jauh tetap dekat di hati, jauh jarak Amin. fisik kita, tidak mengurangi interaksi keilmuan kita. Karena itulah mudah-mudahan apapun yang kita lakukan saat ini sampai selesai nanti senantiasa dalam keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan hari ini kita akan mengkaji ayat-ayat terkait dengan ayat berniaga ketika berhaji dan qardul hasan. Sekali lagi kita akan membahas tentang ayat-ayat berdagang ketika haji dan qardul hasan. Qardul hasan. Qardul hasan adalah pinjaman yang baik. Di ayat tentang haji ini merupakan kelanjutan dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Sekali lagi, ayat tentang haji ini adalah merupakan kelanjutan dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. 197. Di Al-Baqarah ayat 197 itu adalah ayat yang ini hubungannya dengan masalah haji juga 197 ya. 197. Di 197 itu eh, ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat, bahwa haji itu adalah pada bulan-bulan yang telah diketahui. Faman farada final hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, dan barang siapa yang berkewajiban di dalamnya untuk melakukan haji, fala rafasa, maka tidak boleh berbuat dosa, wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik, wala jidala, dan tidak boleh berbantah-bantahan fil haji, dalam haji. Wa ma taf'alu, dan apa yang diperintahkan padamu semua min khairin, dari kebaikan, ya'lamhullah, maka Allah lebih mengetahui. Wa tazawwadu, berbekalah kalian semua, fa inna khairaz zati taqwa, karena sesungguhnya sebaik bekal adalah ketakwaan. Wattaqun ya ulil albab, bertakwalah wahai orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Maka di ayat ini kemudian dilanjutkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 98 ini, 198 ini, di mana ayat 197 ini, sekali lagi, di ayat 197 ini, Allah menegaskan bahwa musim haji itu pada bulan yang telah dimaklumi, asyhuru maklumat, dan kemudian barang siapa yang mengerjakan haji, faman faradha fihinna, barang siapa yang mengerjakan di dalam bulan-bulan itu al-hajjah, berhaji, maka kemudian fala rofasa, tidak boleh berkata jorok. Fala rofasa, maka tidak boleh berkata jorok. Wala fusuqa, tidak boleh berbuat maksiat, fasik. Wala jidala, tidak boleh berbantah-bantahan. Kemudian wa ma taf'alu min khairin, segala yang baik yang kamu kerjakan, ya'lamhullah, Allah akan mengetahuinya. Watazawwadu, watazawwadu, berbekalah kalian semua, fa inna khairazati taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan di situ diakhiri dengan wattaquni ya ulil albab. Wattaquni, bertakwalah kalian kepadaku Allah, ya ulil albab, wahai yang punya akal sehat. Yang kemudian dilanjutkan di Al-Baqarah ayat 198 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram
wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. In kuntum laminadh dhalin. Nah, kalau kemudian tak tunjukkan di slide saya share ya, slide-nya ya. Iya. Nah, ini laisa alaikum junahun, laisa alaikum, tidak ada, laisa ora ono alaikum ing atase sira kabeh apa junahun dosa antab tahu ing yen to golek sapa sira kabeh fadlan ing kautaman mir rabbikum saking pangeran sira. Berarti tidak ada dosa buat kamu semua, bagi kamu semua, atas kamu semua jikalau kalian adalah melakukan perdagangan atau mencari rizki. Fadlan itu adalah bekerja, berdagang. Fadlan itu adalah rizki dari hasil perdagangan. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Ayat ini sudah menegaskan, karena urutan adalah setelah 197. Di 197 itu yang tidak boleh adalah wa idza farada fihinnal hajja wa idza farada apa tadi? Faman farada fihinnal hajja, dan barang siapa yang mengerjakan, yang menunaikan, faman farada itu barang siapa yang mengerjakan al-hajja fihinna, faman farada fihinna, dan barang siapa yang mengerjakan di dalam bulan itu berhaji, yang tidak boleh adalah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang tidak boleh hanya fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berkata jorok, tidak boleh maksiat, dan tidak boleh berbantah-bantah. Hanya 3 itu yang tidak boleh. Sementara kalau kemudian berdagang, tidak ada rofas, tidak ada maksiat, tidak ada bantah-bantahan, maka ini jawabannya. Laisa alaikum junahun antabtahu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, yaitu rezeki dari berdagang. Min rabbikum, dari Tuhanmu. Faidza afattum, dan apabila kamu semua bertolak, berarti jika kamu sudah berangkat min arafatin, dari Arafah, berarti saat wukuf, setelah wukuf, haji itu kan ada di wukuf itu. Saat di Arafah itu berdagang enggak apa-apa. Jadi berada di Arafah itu berdagang enggak apa-apa. Kemudian faidza afattum, jikalau kamu bertolak min arafatin, dari Arafah, berarti bertolak dari Arafah, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah indal masy'aril haram, di masy'aril haram. Mana masy'aril haram itu? Musdalifah. Masy'aril haram itu adalah Musdalifah dan Mina. Masy'aril haram adalah Musdalifah. Indal masy'aril haram fadhkuruhu, maka berzikirlah kalian semua kama hadakum, sebagaimana yang sebagaimana yang ditunjukkan Allah kepada, yang ditunjukkannya kepadamu, in kuntum min qablihi, in kuntum min qablihi laminadh dhalin, dan sungguh kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang tersesat. Nah, bagaimana tafsirnya ini sekarang? Dari ayat ini bagaimana tafsirnya sekarang? Di dalam Mukhtasar fi Tafsir atau ringkasan tafsir, di sana disebutkan laisa alaikum ismun, tidak ada bagimu ismun dosa, antat lubu, jikalau kamu semua mencari ar-rizqa, rizki al-halal yang halal, bit tijarah, dengan berdagang, wa ghairiha, dan selain itu, fi asna'il haji, di tengah-tengah engkau berhaji. Artinya ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa jikalau, sekali lagi, tidak ada dosa jikalau orang yang berhaji itu berdagang, mencari rezeki yang halal dengan berdagang, dan selainnya itu.
Karena sesungguhnya di situ juga ada yang berdagang. Siapa? Catering. Catering itu dari mana? Ya dari perdagangan. Jual beli makanan di sana ada. Boleh. Sambil wukuf, kemudian jual makanan. Sambil wukuf, sambil aksesoris. Nah, yang paling penting adalah ada sela-sela di mana saat sholat, di mana saat sedang melakukan rangkaian ubudiyah di sana, maka di sela-sela itu bisa bertransaksi, berdagang dan sebagainya. Wa idza dafa'tum, jikalau kamu semua bertolak min Arafat, dari Arafah, ba'da wukufikum, sesudah wukufmu, yaumat tasi', pada hari ke-9, mutawajjihaini, ke arah dua hal, ilal Musdalifah lailan asyirah, pada malam yang ke-10 min Dzulhijjah. Berarti wukuf itu dari siang hari pada tanggal 9 itu, maka pada malam harinya ila Musdalifah Lailatul Asyirah, malam 10 min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah, maka di situ fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah bitasbih subhanallah walhamdulillah, wa tahlil la ilaha illallah, wa doa, dan doa indal masyaril haram, di masyaril haram yaitu di Musdalifah. Dengan apa? Wadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah, lihidayatihi, atas hidayah Allah lakum, bagimu, ila ma'alimiddini, atas pemahaman agamanya. Wa mana si ki haji baitihi, dan manasik hajinya. Faqad kuntum, ini yang sebelumnya, min qabli dzalika minal ghafilin an syari'atihi, yang sebelumnya telah menyimpang dari syariat-syariat yang telah ditetapkan. Lah, inilah yang kemudian sebagai bentuk bahwa berdagang itu tidak apa-apa. Di dalam Gharibul Quran, fadlan itu adalah rizqon bit tijarah. Rizqon bit tijarah. Rizki yang diperoleh dengan berdagang. Afatum min Arafah itu adalah dafatum min ghurubi syamsi. Afatum min Arafah itu adalah meninggalkan Arafah sesudah tenggelamnya matahari. Berarti maghrib itu baru boleh meninggalkan Arafah. Jadi posisi waktu wukuf dari zuhur sampai maghrib. Sekali lagi, waktunya wukuf itu adalah dari tergelincirnya matahari sampai maghrib, itu waktunya wukuf. Maka di sela-sela itu kan, setelah tergelincirnya matahari atau setelah matahari di atas kepala tergelincir, dan kemudian di situ kan ada sholat zuhur, ada khutbah wukuf, ada doa, maka di sela-sela itu waktu wukuf dari zuhur sampai maghrib. Di sela-sela itu mungkin ada yang berdagang, fala isma alaih, fala apa itu, fala laisa alaikum junahun, tidak ada dosa, laisa alaikum ismun an tatlubu rizqal halal bitijarah, tidak ada dosa jikalau mencari rezeki yang halal, karena di sela-sela itu kan ada sela-sela. Lah, khutbah itu hanya sebentar kok, doa hanya sebentar kok. Kalau dimulai dari jam 1, paling lama sampai asar selesai sudah. Dan di situ sholatnya 2 rakaat. Ini bagaimana asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Kalau azza wa jalla Allah berfirman, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, tidak ada dosa bagimu jika kamu mencari rezeki dengan berdagang dari Tuhanmu. Surah Al-Baqarah ayat 198 ini. Kemudian akhbarona Mansur bin Abdul Wahab Al-Bazar, akhbarona Abu Amri bin Muhammad Ahmad Al-Hiri an Syuaib bin Ali. Ya. Anak-anak juga mungkin di rumah masih Sumito. Ya Pak Pak. Gimana?
Ya, saya lanjutkan, saya share screen lagi. Kita lanjut ya. Ya. Asbabun nuzulnya adalah anna qaumun nukri fi hadil wajhi. Bahwanya ajak kaum dari kaum nukri dalam arah ini adalah inna qauman yaz'umun annahu la hajjalana. Sesungguhnya mereka itu tidak berhaji bersama kami. Kemudian alastum talabun. Apakah kamu talabun? Alastum tatufun. Apakah kamu tawaf? Alastum tas'au baina Safa wal Marwah? Apakah kamu sa'i antara Safa dan Marwah? Alastum. Kemudian dia menjawab kultum bala ya. Inna rajul sa'ala Nabi. Sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya pada Nabi. Ama sa'alta apa? Tentang apa yang ditanyakan? Falam yadrima taruddu alaihi hatta nuzilat. Dan kemudian di situ dijawab sampai turun ini. Tentang ini termasuk bertanya alastum itu. Alastum bertanya sebagainya. Kemudian akhirnya keturun ayat ini. Laisa alaikum junahun tantahu falam rabbikum. Tidak ada dosa bagi kamu semua jika kamu mencari rezeki dari berdagang itu dengan kemudian fada'ahud kotalan, kemudian panggil alaihi hina nazalat antumul hujaj. Ya, 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 ya. Artinya di hadis ini menunjukkan bahwa saat ditanya demikian dan demikian, maka turunlah ayat ini. Dan di situ adalah adanya beberapa pertanyaan. Di antaranya kan yattaquna al-buyu' wa tijarah fil hajj. Dan mereka takut untuk berdagang, jual beli begitu. Karena di situ ayamun zikrillah, hari-hari berzikir pada Allah. Maka kemudian Allah menurunkan laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Jadi di awal penganggapan pertama bahwa ketika berhaji murni itu. Tapi karena setan waktu yang cukup lama, maka kemudian inilah Allah menurunkan itu. Tidak ada dosa. Jadi kalau kemudian mau sambil berjual beli, tidak apa-apa. Asal sekali lagi, asal ketika berhaji itu, faman farradha fihinal hajja, ketika sedang melaksanakan haji, tidak rofas, tidak fusuk, tidak jidal. Itu. Kalau kemudian bertransaksi normal-normal aja, wabtahu min fadlillah dalam rangka mencari ridha Allah. Karena bagaimanapun juga orang yang ke sana kan macam-macam, ada yang dengan bekal cukup, ada yang bekal kurang, ada yang tidak bawa bekal sama sekali. Dan mereka masih tetap butuh hidup. Maka penghidupan itulah yang kemudian bisa ditindaklanjuti dengan berbagai macam transaksi yang ada. Dengan begitu, apa yang dilakukan adalah tetap dalam bingkai antara bainahum. Ada hubungan transaksi yang saling saling merelakan. Pada prinsipnya berdagang itu kan saling rela. Take and give. Sekali lagi, dalam berdagang itu kan ada bagian yang saling merelakan. Tidak ada artinya di dalam dagang itu tidak ada cacat, tidak ada penipuan, masih normal-normal aja, dijalankan sesuai dengan syariat yang dibenarkan. Maka walaupun di saat di sela-sela selesai kemudian berbincang-bincang ngomong tentang ini dan itu, sehingga kemudian ada kesepakatan untuk itu boleh, berarti tidak dilarang berkaitan dengan itu. Tuh. Itu terkait dengan tidak mengapa jikalau berniaga ketika sedang berniaga ketika sedang
berhaji. Hukum. Kemudian sekarang qardul hasan sekarang. Kita lanjutkan materi tentang qardul hasan. Qardul hasan saya tunjukkan ayatnya ya, saya share screen. Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Man dzalladzi yuqridullah, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah qardon hasanan, dengan pinjaman yang baik, at'afan katsirah, maka Allah akan melipat gandakan yang banyak. Wallahu yaqbidu, dan Allah yang menyempitkan, wa yabsutu, dan melapangkan apa? Rizkinya, wa ilaihi, dan kepada Allah lah turja'un, kamu semua akan kembali. Nah, berbicara dengan qardul hasan ini, man dzalladzi ya'malu amalal muqtarid, ini adalah berkaitan dengan siapa yang muktarid. Muktarid itu meminjamkan. Sekali lagi, muktarid itu adalah meminjamkan sesuatu kepada orang yang butuh pinjaman. Ada lagi? Nah, ini qardul hasan itu adalah jenis apa? Jenis qardun atau pinjaman yang diberikan tanpa ada bunga atau tambahan. Jadi misalkan Pak Parti butuh sesuatu begitu kepada seseorang. Dan kemudian seseorang itu akan meminjamkan sesuatu. Sekali lagi, seseorang itu akan meminjamkan sesuatu. Nih. Ini saya bukakan ya. Akan meminjamkan sesuatu. Sesuatu yang dipinjamkan. Ini. Jadi pengertian qardun hasan, pinjaman yang baik itu adalah qardun itu adalah merupakan istilah ekonomi syariah yang menunjukkan pada pinjaman tanpa mensyaratkan tambahan keuntungan kepada pemberi pinjaman. Yang prinsip dasarnya adalah membantu sesama tanpa mengenakan biaya tambahan. Praktek inilah yang mendasarkan pada keadilan, saling tolong-menolong dalam agama Allah. Dan misalkan Pak Parti pinjam ke saya. Saya pinjam sudah. Adapun setelah Pak Parti itu kemudian mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan atas pinjaman itu, Pak Parti mau bersedekah dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian siapakah yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka dialah yang akan melipat gandakan. Baginya berlipat ganda. Dan orang yang meminjamkan tanpa imbalan, Allah lah yang akan membalasnya. Dan anjuran untuk melaksanakan qirad ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Di dalam riwayat Imam Ibnu Majah ini adalah bukanlah seorang muslim yang meminjam muslim lain 2 kali kecuali satunya adalah senilai sedekah. Nah, karena itu dengan qardon hasanan ini ada 2 fungsi. Ini membantu masyarakat yang butuh dengan kebutuhan finansial itu, kemudian bisa tersolusikan itu. Bisa mendapatkan bahwa qardon hasanan ini adalah memberikan solusi keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa ada beban tambahan begitu. Yang pada prinsipnya adalah sebagai instrumen dalam mendukung inklusi keuangan dan kesetaraan akses terhadap dana itu.
Yang kedua adalah menghindarkan riba dan praktek keuangan yang merugikan. Adapun kalau kemudian dia mendapatkan keuntungan dan kemudian dia dengan sukarela berbagi keuntungan itu kepada yang meminjamkan, itu urusan yang lain gitu. Yang prinsipnya adalah kordon ini tanpa memberikan beban apapun kepada yang meminjam. Lah, Minjam. dan kordon ini berperan dalam melarang praktek riba yang diharamkan dalam Islam. Bunga itu loh. Dari praktek bunga Iya. itu tidak. Misalkan Pak Parti pinjam ke Bank Samian begitu. Atau Bank Miun. Pak Parti pinjam ke Bank Miun. Langsung di situ sudah ada apa itu? Ada Iya. syarat bunganya sekian. Tapi kordon itu tanpa ada persyaratan apapun dalam transaksi itu. Iya, iya, Pak. Kordon itu atau pinjaman itu ada beberapa. Yang pertama ada kordon hasan, Itu dasar yaitu ya. jenis kordon yang diberikan tanpa adanya bunga. Tanpa ada bunga. Iya. Pemberi bunga memberikan pinjaman ini, pemberi pinjaman ini memberikan pinjaman dengan niat kebaikan tanpa mengharap imbalan apapun dari peminjam. Hanya mengharap ridha Iya. Allah. Yang kedua ada qardul qayyimah. Qardul qayyimah adalah jenis Kozima. kordon yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan peminjam. Peminjam menyesuaikan pinjamannya ketentuan pinjaman sesuai dengan kebutuhan kapasitas. Kira-kira setelah dipinjam ini bisa balik enggak? Maka tentu praktek kordon ini adalah mencangkup lingkup mulai dari modal usaha, pendidikan, kebutuhan yang bersifat darurat. Sehingga ada kordon untuk modal usaha, ada kordon untuk pendidikan, ada kordon untuk kebutuhan darurat. Misalkan apa? Mendesak. Nah, inilah yang kemudian dengan pinjaman ini, maka janji Allah sangat jelas. Wallahu yudha'ifu. Allah akan melipat gandakan. Sekali lagi, Allah akan melipat gandakan. At'afan kathiran. Lahu at'afan kathiran. Bagi orang yang meminjamkan dengan pinjaman yang tak mengembel-embel itu, maka Allah akan meminjam, apa itu melipat gandakan. Karena sesungguhnya Allah lah yang menyempitkan maupun yang melapangkan apapun yang ada di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Maka inilah sesungguhnya bagian yang tak terpisahkan. Hidup ini kan selalu bergulir. Perguliran dari kehidupan ini kan selalu ada bagian yang tak terpisahkan dalam meniti kehidupan ini. Dari bagian yang meniti kehidupan ini. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada yang ditanyakan Pak Parti? Jadi Pak, seumpama Ya. saya pinjam, terus saya dapat keuntungan dari uang tadi yang saya pinjam tadi, terus saya berikan sedikit imbalan tuh, kalau diterima boleh apa enggak Pak? Boleh. Karena ketika Yang meminjamkan kan tidak mempersyaratkan apapun. Adapun ketika dia udah tertolong dan kemudian mendapatkan kenikmatan yang besar dari apa yang ditolong itu, kemudian dia memberikan sesuatu, boleh diterima. Dengan satu catatan bahwa itu tidak ada persyaratan apapun. Karena itu bagian dari tanda terima kasih. Tanda terima kasih. Asal seluruhnya adalah dalam kerelaan. Ingat, berdagang itu adalah antara bainahum. Ada kerelaan antara yang memberi dan yang menerima. Selama di situ ada kerelaan, keridhaan, ridho. Ridho itu tidak ada paksaan apapun dalam hal ini begitu. Maka itu sungguh banyak hal yang dapat diperoleh begitu. Pak Parti, nanti jam 9 ketemu lagi ya. Tolong teman-temannya yang belum bergabung dihubungi ya. Ya, Pak, insya Allah. Kita cukupkan sekian dulu. Ada waktu kesempatan Pak Parti untuk menghubungi teman-temannya. Ya, ya. Oke, Pak Parti sudah di kampus ya ini ya? Ya, sudah.
Ya. Saya kira itu ya. Iya, Saya Pak. kira itu. Ya. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.